Halo sahabat Komsos yang terkasih, kembali lagi berjumpa dengan saya Maria Marliani Manae pada program Komsos Keuskupan Sibolga kita, Orsik obrolan seputar iman Katolik. Nah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mengulas dan berbincang-bincang mengenai Injil pada hari Minggu Paskah yang ketiga. Tentunya di sini kita akan dibantu dan saya akan ditemani oleh seorang pastor. Nah, langsung saja ini dia narasumber kita. Halo Pastor, selamat berjumpa kembali. Ya, selamat sore, selamat berjumpa. Ya Pastor, terima kasih banyak ya Pastor ya sudah menghadiri edisi kali ini untuk menemani Sobat Komsos berbincang-bincang mengenai Injil pada hari Minggu Paskah yang ketiga. Oke Pastor, sebelum itu kami persilakan Pastor untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Pastor. Saya Romo Julius, sehari-hari sebagai pembina di Prator Keuskupan Sibolga. Ya, terima kasih Pastor. Baik Pastor, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita untuk doa pembuka dan bacaan Injil, kami persilakan Pastor untuk memimpinnya. Marilah kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur padamu karena Engkau selalu menghampiri umatmu, gerejamu dengan cara yang unik. Pada sore hari ini kami akan merenungkan bacaan Injil untuk Minggu Paskah ketiga. Dampingilah kami pada saat ini agar kami menjelaskan dan merenungkannya dengan cara yang sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabahlah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu
adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, Pastor, terima kasih sudah membacakan Injil pada hari Minggu Paskah yang ketiga. Baik, sekarang langsung saja kami persilakan Pastor untuk memberikan penjelasan singkat tentang Injil pada hari Minggu Paskah yang ketiga. Sahabat Orsik yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan tentang bagaimana Yesus perlahan-lahan berhasil memperkenalkan diri kepada para pengikutnya. Kita tahu bahwa pertama-tama memang kepada Maria Magdalena, lalu kemudian kepada 2 murid ke Emmaus, dan akhirnya kepada semua muridnya. Dan para murid pun perlahan-lahan mengenal Yesus yang semula dikatakan bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Putra Allah, dia adalah utusan Allah. Tetapi apa yang dikatakan Yesus belum dimengerti. Tetapi setelah kebangkitannya, berkat bantuan Roh Kudus, mereka mengerti bahwa Yesus benar-benar adalah Mesias, benar-benar adalah anak Allah, dia adalah Allah. Apa yang kita renungkan pagi hari ini dinyatakan dengan jelas bahwa para murid akhirnya mengenal dia, dan apa yang mereka saksikan itu tidak berbeda jauh dengan keadaan sebelumnya, bahwa sebelumnya dia adalah Yesus, dan setelah bangkit dari mati dia adalah Yesus. Perbedaannya adalah bahwa antara sebelum penderitaan dan kematian, dia adalah Mesias yang belum dipahami. Tetapi setelah dia bangkit, karena Roh Kudus menolong para murid dan kita sekalian, kita mengerti bahwa dia adalah manusia istimewa. Itulah mujizat yang terjadi dalam sejarah yang tak pernah akan terbantahkan. Dan sebagai orang beriman, kita mengakui dengan hati kita bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan. Itulah sepintas secuil kata renungan dari bacaan hari ini. Dan kepada kita sekalian, haruslah kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, dari Yerusalem ke seluruh penjuru dunia dan ke dalam hati setiap orang. Baik, Pastor, terima kasih untuk renungan singkatnya atau ulasan sedikit tentang Injil pada hari Minggu Paskah yang ketiga. Boleh kita mulai dialognya, Pastor, ya, mengenai Injil itu. Nah, pada Injil Minggu Paskah yang ketiga itu tadi ada tertulis bahwa ketika Yesus ini menampakkan diri ke hadapan murid-muridnya, pertama sekali ia berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera bagimu." Nah, berdasarkan perkataannya itu, Pastor, apa maksud dari perkataan Yesus itu terhadap murid-muridnya? Yang pertama, bahwa salam damai sejahtera adalah salam yang sangat umum untuk manusia dalam setiap pertemuan. Iya. Apabila seseorang mengucapkannya, tentu orang yang mengharapkan agar yang mendengar bisa merasakan damai sejahtera. Karena itulah maka semua orang yang berkehendak baik, terutama orang beriman, pasti akan selalu mengatakannya, damai sejahtera. Dalam arti aslinya, bahasa Ibrani, Shalom Alaikum. Itu salam yang diucapkan dari hati dan sepatutnya diterima pun dari hati. Dan orang yang menerimanya maupun orang yang mengucapkannya
haruslah merasakannya dan harus bergembira, merasakan sejahtera batinnya. Dan itu jaminannya hanya dalam Allah. Maka ketika Yesus bangkit dari antara orang mati dan menjumpai para muridnya, salam itu disampaikan. Bobotnya tentu berbeda, bahwa sebagai Tuhan, sebagai Allah yang telah bangkit dari antara orang mati, Dia menghendaki agar para muridnya dengan hatinya yang teguh menyampaikan apa yang dipahami sekarang, yaitu kebangkitan Tuhan. Iman kepercayaan kepada Yesus Kristus harus disampaikan, terutama mengajak orang untuk bertobat dari apa yang merupakan dosa, apa yang merupakan kesalahan yang menyakiti hati Allah. Kalau kita menerima permintaan tobat, kita akan merasakan damai sejahtera, dan itu dijanjikan dan dipenuhi oleh Allah. Kira-kira itu. Oke, Pastor. Kemudian Pastor, dalam Injil tadi, cerita Injil tadi, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya itu, ada reaksi dari murid-muridnya ya. Mereka bingung, mereka terkejut dan terheran-heranlah mereka. Lalu pertanyaannya Pastor, mengapa waktu Yesus menampakkan diri sesudah bangkit ke hadapan murid-muridnya, nah para murid-muridnya ini tidak mengenal Yesus, padahal kan Yesus ini adalah orang yang bersama-sama dengan mereka sewaktu perjalanan Yesus sampai Yesus wafat di kayu salib. Kira-kira mengapa itu, Pastor? Pada bagian lain dari Alkitab dikatakan bahwa mata para murid diselubungi oleh sesuatu, sehingga mereka tidak mengenal siapa Tuhan yang bangkit. Padahal Tuhan yang sama itu ada sebelum dan sesudah kebangkitannya sama. Tetapi kehadirannya yang sekarang adalah Tuhan yang memiliki dalam dirinya kealahan sempurna. Dia yang menciptakan manusia, masuk ke dalam manusia dalam inkarnasi, mengalami suka duka, penderitaan dan lain-lain yang dialami oleh manusia. Kemudian dia mati. Atas nama manusia dia mati membawa penderitaan. Dan sekarang dia bangkit menguburkan penderitaan itu, menguburkan segala keterbatasan dan menghadirkan diri sebagai Allah. Berarti semua orang yang percaya kepadanya pastilah dijadikan sebagai manusia Allah, sebagai anak Allah. Maka ketika dia hadir, karena keadaan masih terbatas, mereka belum memahami. Lalu situasi yang mereka tunjukkan adalah rasa heran, rasa girang dan heran. Tetapi Yesus mengetahui cara yang terbaik untuk memperkenalkan diri, bahwa Yesus yang dulu dan yang hadir sekarang setelah kebangkitan adalah yang sama. Maka ia meminta ikan untuk makan, mengingatkan mereka bahwa kalau manusia yang sama dulu makan bersama, terutama pada malam perjamuan terakhir, hari ketika menampakkan diri, ia mengajak mereka untuk mengatakan dia adalah Yesus Tuhan yang sama. Hanya karena telah taat kepada Allah, taat kepada Bapaknya dengan memikul semua kesalahan dan dosa manusia, sekarang dia menang atas semuanya. Dia menjadi pribadi istimewa, pribadi yang bercahaya. Maka kehadirannya akhirnya membuat mereka mengerti dengan cara yang sederhana, yaitu mengajak mereka makan. Setelah itu mereka tahu bahwa hati mereka berkobar-kobar, keadaan diri mereka menjadi seperti berbeda, dan mereka merasa benar-benar damai sejahtera. Akhirnya mereka mengenal juga. Itu kira-kira, bahwa sebelumnya belum mengenal karena mata mereka ditutupi oleh keterbatasan, yaitu keraguan-raguan. Maka kita pun mungkin mengalami hal serupa, bahwa dalam hidup beriman kita kadang-kadang pandangan iman kita diselubungi oleh keraguan-raguan, oleh ketidaktahuan. Tetapi kalau kita terbuka pada roh akan menuntun kita untuk mengenal
siapa itu Yesus, seperti para murid. Oke, baik Pastor. Lalu kemudian apakah Yesus yang bangkit ini akan meninggal lagi atau mati lagi atau mengalami kehidupan yang kekal? Sesuai dengan kitab suci, Yesus hanya sekali mati. Lalu akan bangkit dan tinggal bersama dengan Allah Bapanya. Maka kematian dialami adalah kematian yang tidak akan terulang lagi. Dan semua orang beriman sambil menunggu penggenapannya akan mengalami hal yang sama. Bahwa setelah mati akan bangkit. Itu ditunjukkan oleh Yesus yang telah bangkit. Itulah yang kita imani. Berarti Yesus ini akan mengalami kehidupan yang kekal. Yesus telah mengalami hidup yang kekal. Dan kita yang beriman akan mengalaminya. Hanya kita menunggu saat penggenapan. Baik Pastor, maka sebagai umat Katolik, sebagai orang Kristiani, bagaimana cara kita memaknai kebangkitan Yesus ini dalam kehidupan kita sehari-hari itu Pastor? Kira-kira ada 3 hal yang pantas untuk kita renungkan dan jadikan sebagai pedoman hidup. Yang pertama kita percaya. Yang kedua menjadi muridnya. Dan yang ketiga adalah mewartakan apa yang kita telah percaya dan telah berada di dalamnya sebagai anggota gereja. Dan kita mewartakan bahwa Yesus itu benar-benar adalah Tuhan. Kira-kira 3 hal itu yang harus kita lakukan sebagai orang beriman yang mengalami Paskah Kristus. Baik Pastor, terima kasih banyak untuk penjelasan singkatnya. Sekarang saya persilakan Pastor untuk memberikan rangkuman singkat tentang seluruh topik yang telah kita bahas pada hari ini. Silakan Pastor. Para sahabat Orsik yang terkasih, apa yang kita alami dalam masa Paskah adalah suasana bahagia. Yesus menyapa kita dengan salam damai sejahtera. Maka kita hendaknya juga menyambut salam itu dengan iman yang teguh. Bahwa rasa bahagia, rasa sejahtera dalam iman hendaknya kita perjuangkan dalam hidup harian kita. Banyak kali kita mengalami hambatan, tetapi Roh Kudus akan membantu kita untuk mengalami suasana kebangkitan itu. Hanya ada 2 cara yang kita pantas lakukan. Bertobat dan mewartakan Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Terima kasih Pastor. Sahabat Orsik, Pastor, seluruh rangkaian kegiatan ini mari kita tutup dengan doa dan sekaligus berkat dari Pastor. Dipersilakan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersukacita dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu yang telah bangkit. Kami yakin bahwa apa yang kami percaya akan Kau teguhkan dalam hidup harian kami. Semoga hidup kami dan kesaksian hidup kami akan menjadi berkat bagi seluruh manusia dan dunia ini. Bantulah kami untuk menyadari kebangkitan Putra-Mu dan mewartakannya kepada sesama. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik sahabat Komsos yang terkasih, usai sudah perbincangan kita tentang Injil pada Minggu Paskah yang ketiga. Semoga Paskah dapat membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Pastor atas waktunya. Sampai jumpa kembali. Shalom.